saya mau beritahu hari ini, kita dipersiapkan Tuhan menjadi warga surga. Ketika trompet berbunyi, engkau pasti naik ke surga. Katakan haleluya. Sejam berapa ini? 2, Raja-Raja 2. Sejam berapa, Bu? Sejam 6, toh? Saya akan menjelaskan buat saudara, ada 4 hal yang harus kau miliki supaya Anda bisa ke surga. 4 hal itu saya akan jelaskan, 1 hal 1 jam, 4 hal 4 jam. Ada haleluya sini? Orang bakut tangan di sini sampai tengah malam. Karena siap ke surga toh? Kita mulai dari hal yang pertama. Hal yang pertama membuat Anda ke surga. 2 Raja-Raja 2. Firman Tuhan ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Ada Elia dan Elisa. Elia, mari maju. Elisa, mari maju. Sudah tahu, saya senang sekali dengan teman-teman ini yang dulunya garang, sadis, tis. Artinya orang-orang yang hancur, tetapi Tuhan ubahkan dan memiliki kehidupan yang rendah hati. Mereka mau tunduk pada pemimpin, karena memang menjadi anak Tuhan, langkah yang pertama untuk Anda mencapai rohani yang bagus, tunduk pada pemimpin. Kalau so tunduk pada pemimpin, itu tanda kejatuhan. Tunduk dan rendah hati. Saya bertobat tahun 97, saudara tahu, menyerah total kepada Tuhan dalam tuntunan. Saya harus memiliki mentor dan penuntun. Sampai hari ini saya menghormati mentor penuntun saya, karena dia yang Tuhan pakai untuk menuntun saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Jadi untuk bertumbuh dengan Tuhan, kita harus punya mentor, harus ada di satu komunitas yang betul-betul kuat. Anak-anak ini ada banyak, mereka sudah tahu, yang nakal-nakal, yang sadis, masih muda tapi tikang-tikang orang. Tapi hari ini Tuhan pakai mereka, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di akhir zaman. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Semenjelang saatnya Elia akan terangkat ke surga, maka Elia dan Elisa, mereka ada di mana di situ? Gilgal, di Gilgal. Coba perhatikan baik-baik. Elia itu terangkat ke surga, tapi dia terangkat ke surga bukan di Gilgal. Menjelang saatnya, bilang sama-sama, menjelang saatnya. Elia Anda ganti dengan nama saudara, oke? Bilang sama-sama, menjelang saatnya. Jerry, jangan ikut Jerry, saudara. Menjelang, sebut namamu. Menjelang Jerry terangkat ke surga, Jerry ada di Gilgal. Bilang sama-sama, di Gilgal. Langkah yang pertama untuk Anda diangkat oleh Tuhan harus ada di Gilgal. Kenapa di Gilgal? Sebab Gilgal itu artinya berputar. Di mana bangsa Israel, di Gilgal itulah mereka itu disunat tanda. Di Gilgal itu orang Israel disunat tanda mereka sudah ditakhirkan dari dosa-dosa mereka. Di Gilgal bangsa Israel itu dikatakan sudah dibersihkan dari kenajisan, kekotoran. Artinya Gilgal adalah pertobatan yang benar. Bilang sama-sama, Gilgal adalah pertobatan yang benar. Saudara tahu, dasar pertobatanmu harus benar. Bertobat itu artinya berubah setiap hari. Pertobatan yang benar itu adalah langkah yang pertama. Kenapa Elia belum langsung terangkat ke surga? Karena dia di Gilgal. Gilgal artinya bertobat atau dasar pertobatan yang benar. Waktu Anda hidup dalam pertobatan yang benar, punya dasar yang benar, dengar baik-baik, maka kita akan dibawa Tuhan untuk menuju ke Betel. Ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa. Elia berkata pada Elisa, baiklah tinggal di sini. mana tinggal di Gilgal, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Begini saudara, waktu Elia bilang sama Elisa, karena tinggal di sini, sebab kita Tuhan suruh ke Betel. Elisa bilang begini,
Kita nih mau jadi orang Kristen yang cuma bertobat. Tapi kita harus bertumbuh ada di Betel. Apa arti Betel? Betel adalah rumah Allah, tempat Tuhan berdiam. Engkau harus bertumbuh jadi orang Kristen, jadi kediaman Roh Kudus, memiliki kebenaran yang sesungguhnya, berita tangan yang mulia bagi Tuhan. Kekristenan bukan sekedar bertobat, tapi harus bertumbuh jadi rumah Tuhan. Engkau harus ada di Betel, rumah Tuhan, tempat Tuhan mau berdiam, di mana Roh Kudus mau berdiam atas hidup kita. Tetapi pun Elia belum terangkat di sana. Ayat 3, maka Elia bergeser lagi. Pada waktu itu keluarlah rombongan ayat Nabi. 5, ayat 5. Ayat 5. Pada waktu itu Ayat 6. berkatalah Elia kepadanya, Berkatalah Elia sekarang kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sekarang anda tinggal di Betel. sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Oh, sudah jauh. Jawabnya, Mundur. Bukan sungai Yordan. Ke Yeriko dulu. Ayat 5. pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko Terus. kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu Terus. oleh Tuhan terangkat ke surga? Terus. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Terus. Berkatalah Elia kepadanya, Baiklah. baiklah tinggal di sini, Di mana? Di Betel. sebab Aku. Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Oh, belum. Mundur. Bukan sungai Yordan. Coba kita mundur. Tadi ayat berapa tadi? 5. Mundur ayat habis Betel itu Yeriko. Coba lihat ayatnya. Setelah Betel pasti ke Yeriko. Setelah Betel ke Yeriko. Coba baca. Berkatalah Elia kepadanya, Berkatalah Elia kepada Elisa. hai Elisa, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, baiklah tinggal di Betel. sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Oke. Dan Elisa menjawab, Tapi jawabnya, demi Tuhan demi Tuhan yang hidup dan Yang demi hidup. hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan sesungguhnya engkau. aku tidak mau jadi orang Kristen yang cuma bertobat, yang cuma mau bertumbuh menjadi alat menjadi alatnya Tuhan, cuma bertumbuh maksudnya menjadi tempat kediaman Allah. Tetapi aku mau untuk lebih dalam mendapat karunia-karunia. Sebab Yeriko itu artinya taman Tuhan. Taman Tuhan bicara karunia-karunia Tuhan berikan kepada kita. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Makanya jangan heran, di Alkitab ada 21 karunia dibagi 3 bagian. Ada karunia 5 jabatan, ada karunia 9 roh, ada 7 karunia motivasi. 21 karunia dibagi 3, dibagi 3 model. Pertama, karunia jabatan, 5 jabatan. Kedua, karunia manifestasi, 9 di karunia roh, 7 karunia motivasi. Ini adalah 21 karunia Tuhan berikan kepada kita. Kalau kami ada di sini, itu bukan kepintaran, kekuatan, cuma karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan ada karunia-karunia Tuhan berikan. Itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tapi orang punya karunia belum bisa ditentukan dia masuk surga. Karunia cuma alatnya Tuhan. Tetapi kalau melayani tidak punya karunia, itu dia penama berangkat ke luar angkasa, naik ke luar angkasa tidak pakai baju astronot, kalau di tengah-tengah sota bakar, saudara. Di 5 jawatan ada karunia nabi, rasul, penginjil, pengajar dan nabi dan gembala. Kalau kita tidak memiliki jubah 5 jawatan, itu membuat kita bergerak melayani Tuhan tidak dalam jubah yang Tuhan berikan. Karena itu muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesatan-penyesatan. Kenapa? Karena Alkitab bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Tapi banyak orang maunya mau pilih sendiri, saudara. Saya mau beritahu, saya bersama teman-teman ini, orang yang tahu bicara, orang yang sekolah tinggi, cuma bergantung kepada Tuhan. Karunia itu membuat kita menjadi dewasa, tapi belum naik ke surga. Sekarang ayat berapa itu tadi? Ayat 5 atau 6? Ayat 6. Ayat 6 ke sungai Yordan. Berkatalah Elia kepadanya, Sekarang Elia berkata pada Elisa, baiklah tinggal di sini, baiklah kamu tinggal di sini di Yeriko. sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup, Tuhan yang dan hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan mengikuti engkau. Aku cuma bukan orang Kristen
bertobat biasa, masuk lebih dalam bertemu dengan Tuhan. Dan aku bukan cuma mau mendapat kasih karunia atau anugerah di mana Tuhan percayakan dengan karunia-karunia, tetapi aku harus mengikuti Engkau. Kemana? Ke Sungai Yordan. Elia, dia terangkat ke surga, bukan nanti di pinggir Sungai Yordan, tapi nanti di seberang Sungai Yordan dia terangkat ke surga. Kenapa? Karena Sungai Yordan itu adalah sungai kematian. Satu proses akhir kita disucikan, dimurnikan, dan diuji oleh Tuhan untuk menjadi gereja punya kualitas rohani yang berkualitas surga. Katakan haleluya. Jadi kalau kita punya rohani tidak punya kualitas surga, tidak pernah menyeberang Sungai Yordan, kita umat Tuhan tidak akan menjadi gereja yang terangkat ke surga. Sungai Yordan, sungai kematian, satu proses akhir. Karena itulah dunia ini sedang menghadapi proses akhir. Itu tandanya kita semua siap naik ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terus ayatnya. Setelah itu Elia berjalan. Ayat 7, 50 orang dari rombongan Ayat Nabi 8. itu. Ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, Lalu Elia digulungnya, mengambil jubahnya. dipukulkannya ke atas air itu. Lalu Elia Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga Lalu menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Oke, coba baca ulang ayatnya. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya. Lalu Elia mengambil jubahnya. Gak usah takut dengan virus ya. Ini urapan. Eh? Lalu Elia akan mengutak pindah pengarah itu kuasa. Lalu Elia mengambil jubah, Digulungnya. Ini adalah proses akhir. Proses akhir itu adalah Tuhan izinkan kegoncangan, masa sukar, tekanan demi tekanan datang. Kita harus melewati itu. Lalu Elia mengambil jubahnya, dipukulkanlah jubah itu di atas. Pukul di atas air Sungai Yordan. Pukul air. Waktu dia pukul air itu terus, Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. waktu air pukul jubahnya. Waktu air dan terlalu kuat kota jauh untuk drop. Waktu dia pukul jubah itu, Alkitab bilang sungai kematian, kesukaran terbelah dua. Artinya engkau akan melewati kesukaran jika engkau diurapi oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan, engkau akan lihat, engkau akan mengubah, engkau akan membelah Sungai Yordan. Sungai kematian, sungai ketekanan hidup itu akan terbelah jika engkau diurapi oleh Tuhan. Amin. Waktu dia membelah Sungai Yordan, setelah dia berjalan di tanah kering, tiba-tiba dia terangkat ke surga. Dan Alkitab bilang jubah ini diambil oleh Elisa. Yang dikejar oleh Elisa itu adalah jubah. Pengurapan yang dikejar oleh Elisa. Hari ini saya mau beritahu, masyarakat di tempat ini siap terima jubah urapan dari surga. Katakan haleluya. Haleluya. Siap terima jubah urapan. Dengan pengurapan itu akan membelah Sungai Yordan. COVID-19, tekanan kesukaran itu akan dihancurkan dengan jubah urapan yang Tuhan berikan kepadamu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, angkat kedua tanganmu sekarang, karena Tuhan memberi jubah urapan buat saudara. Pegang tanganmu seperti ini. Akan ada jubah urapan Tuhan berikan kepadamu, supaya negeri ini, daerah ini, supaya daerah Bobo ini, engkau akan lihat, engkau akan berjalan dalam kemenangan dan kepastian. Engkau akan diangkat oleh Tuhan, engkau akan dibawa Tuhan pada pergerakan yang besar. Jubah itu angkat kedua tanganmu semua. Jika ada yang sakit, yang lemah, pasti engkau akan lihat pemulihan, kelepasan, kesembuhan akan terjadi atasmu. Saudara, saya minta Anda jangan berdekatan berdempetan. Mari maju ke depan sini, saudara. Anak muda, maju ke depan sini. Engkau akan diurapi oleh Tuhan.
Mari semua di depan sini, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Mari maju, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, jaga jarak, jaga jarak. Jangan lepas masker, jangan lepas masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker. Pakai masker, jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak, angkat kedua tanganmu semua anak muda. Ibu-ibu yang maju, angkat tanganmu semua. Dengar baik-baik, Anda mungkin sulit hari ini tekanan ekonomi, suami istri, masalah keluarga. Dengar baik-baik, hari ini akan ada lawatan Tuhan Allah. Jesus. Jesus. Haleluya. Di depan. Genaplah firman Tuhan. Kitab Nabi Yoel 2 digenapi atas semua ayat 37-38. Sesungguhnya aku akan mengurapi, mencurahkan rohku akan terus teruna muda. Mereka akan kuurapi. Sekarang ini anak muda, engkau diurapi oleh Tuhan. Dicabut oleh Tuhan. Siap. Dalam nama Yesus. Lepas. Lepas. Api Tuhan mengalir terus, membakar roh mereka, bakar roh mereka, mereka dalam musibah. In the name of Jesus, in the name of Jesus.
Bebas. 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 Dalam nama Yesus. Lepas. Lepas. Diam. 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 Dalam nama Yesus. Lepas. Lepas. Stop. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkati oleh Tuhan, teruna-teruna muda, remaja pemuda, hari ini engkau diberkati oleh Tuhan menjadi generasi yang luar biasa di akhir zaman. Yes, dahsyat Tuhan. Romo bekerja di tempat ini. Tuhan memulihkan generasi muda di tempat ini. Mereka mengalami kelepasan, mengalami kelegaan. Mereka diubah. Mereka tidak sama. Anak muda, ikuti kata-kata saya. Dengar, ikuti kata-kata saya. Bilang sama-sama, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku datang tersungkur di kaki-Mu. Aku datang memohon kepadamu, jika aku telah berdosa di hadapan-Mu, ada dosa perkataan, pikiran, perbuatan yang aku lakukan, ampuni aku oleh darah-Mu Yesus. Sucikan, kuduskan. Katakan, Bapa surgawi, dalam nama Yesus Kristus, ubahlah hidupku. Aku berikan hidupku di dalam rencana-Mu. Ini pengakuanku dalam nama Yesus Kristus. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan diberi bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu semua. Saya percaya ibu-ibu yang di sebelah kiri dan kanan, bapak-bapak, masyarakat di tempat ini juga sedang dilawat oleh Tuhan. Dan kau sudah mengalami lawatan Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan. Terpuji nama. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Kita semua yang hadir di tempat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi malam ini mungkin ada keluargamu, saudaramu, atau mungkin suamimu, istrimu, anak-anakmu, atau orang tuamu, atau tetanggamu yang belum hidup dalam Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita berdoa untuk mereka. Sebutkan nama-nama mereka saat ini, malam ini. Mari saat ini kita berdoa. Kita berdoa sama-sama.
Bapa, kami berdoa setiap nama-nama yang disebut oleh umat-umat-Mu. Mereka yang masih terikat oleh judi, mereka yang terikat oleh persinahan percabulan, mereka yang masih terikat oleh lesbian dan homoseksual, mereka yang masih terikat oleh rokok, mereka yang masih terikat oleh minuman keras, mereka yang masih melakukan penyembahan berhala, mereka yang menduakan Tuhan, belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mereka yang masih melakukan penyembahan berhala. Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan memanggil maka semua yang bersembunyi pasti bermunculan. Kami panggil nama-nama yang sudah disebut, kami panggil nama-nama yang sudah disebut oleh umat-umat-Mu. Kami panggil dalam nama Yesus, datang kepada Tuhan. Kami datang, kami panggil dalam nama Yesus, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya dan terima Yesus. Dalam nama Yesus terjadi pertobatan, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Saudara, mari kita doakan desa Popo. Kita doakan sama-sama supaya desa Popo diberkati oleh Tuhan. Hikara takara rabo, hikara moroto semoji. Oh bukan, ini tak punya. Kamu punya itu. Saudara, ini desamu. Ini siapa punya? Tahu. Ini tempat tinggalmu sementara yang Tuhan berikan. Mari kita berlutut untuk berdoa. Desa Popo kita berdoa. Mari kita berlutut sama-sama. Hikara moroto semoji. Simpan dia, tak kirim dong. Ada. Ini desamu, kita berlutut, kita berdoa. Mari kita berdoa, kita berlutut. Hikara moroto Tadi tuh langsung semoji. kan langsung ke jok situ shoot. Allah Taala, Kita baca. Bapak, kami berdoa bagi desa Popo. Kami minta dalam nama Yesus lawatan Tuhan terjadi. Kami minta lawatan Tuhan terjadi. Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan. Desa Popo diberkati oleh Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan setiap orang-orang yang masih memproduksi cap tikus, dengar. Tuhan tidak berkenan. Setiap kekuatan-kekuatan dari roh yang tidak memuliakan Tuhan, roh-roh penghancur ini kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Roh-roh kemabukan apapun manifestasinya kami hancurkan dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi bagi Popo, lawatan Tuhan terjadi bagi masyarakat yang ada, terjadi bagi pemerintah yang ada, terjadi bagi gereja-gereja yang ada, terjadi lawatan Tuhan, terjadi pertobatan. Popo diselamatkan oleh Tuhan. Kirabara tomparamo, dikarabara toslor, Yesus. Selamatkan desa Popo Tuhan. Kirabara toslor. Saudara, mari kita menangis. Kita menangis untuk desa Popo ini, jiwa-jiwa yang ada. Karabara toslor. Selamatkan Tuhan. Selamatkan. Selamatkan desa Popo. Selamatkan Tuhan desa Popo. Selamatkan umat-umat-Mu ya Tuhan. Selamatkan. Selamatkan Tuhan. Mereka umat-Mu Tuhan. Selamatkan desa Popo. Selamatkan umat-umat-Mu Tuhan. Selamatkan dalam nama Yesus. Jangan ada satupun mereka yang binasa, tapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka masuk dalam kerajaan sorga yang Tuhan janjikan. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan semua tipu daya pekerjaan setan. Kami tolak dalam nama Yesus. Penguasa teritorial Popo kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh-roh kemabukan kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh persinahan cabul kami hancurkan dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan dunia kami hancurkan, kami putuskan tali-tali neraka, tali-tali maut.
Bapak diselamatkan oleh Tuhan. Bapak diselamatkan oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan bersinar. Bapak dipulihkan oleh Tuhan. Bapak dipulihkan oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan bersinar. Dari tempat ini akan ada terang Tuhan yang besar. Ada terang Tuhan yang besar. Setiap usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Iman percaya bertumbuh terus dalam Tuhan. Dan pokok penuh dengan kemuliaan. Pokok penuh dengan kemuliaan. Haleluya. 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 Semua kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan keras, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Beri kemuliaan. Kini hatiku. Sama-sama kita nyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah sore menjelang malam ini. Katakan Tuhanlah yang membimbing. Ibadah sore menjelang malam ini, kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, yang sudah menolong, menyertai, membela dan memberkati ibadah sore malam ini. Kami percaya semua umat-umat di negeri Popo ini sudah diberkati oleh Tuhan. Pemerintah yang ada di Popo Bersatu, Bapak Sengade dan semua jajaran pemerintahan yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami